Vita! Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelumnya, terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel ini. Langsung saja. Pah, kalau mama masih lama, kita makan duluan aja. Jumiati adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Selain menjadi ibu rumah tangga, Jumiati juga mengurus salon miliknya yang diberi nama Salon Vita, sama seperti nama putrinya. Akibat kesibukannya mengurus salonnya yang memang selalu ramai, Jumiati terkadang harus pulang hingga malam hari. Edi, suami Jumiati, sudah terbiasa mengurus kedua anak mereka, mulai dari memasak hingga pekerjaan rumah lainnya. Banget ya, Mama pulang telat sekali. Di salon rame sekali pelanggan sampai susah mau nolak. Jumiati yang jarang berada di rumah membuat kedua anaknya kerap merasa kesal pada ibu mereka. Namun Edi suaminya selalu berusaha menenangkan Jumiati yang sedih atas sikap anak-anaknya yang dingin padanya. Satu ketika Edi menyuruh putrinya untuk menemani adiknya latihan bola. Meski sedikit kesal, Vita tetap mengantarkan Dwi adiknya. Kenapa sih? Sekarang jadi tugas aku nganterin adik latihan bola. Karena bosan menunggu adiknya yang sedang latihan, Vita memutuskan untuk kembali ke rumah sebentar. Sekembalinya ia ke rumah Vita seperti mendengar suara dari dalam rumah. Suara itu terdengar seperti suara desahan orang yang sedang bercumbu. Jumiati ibunya jelas-jelas tidak ada di rumah jam segitu. Vita memberanikan diri melihat siapa wanita yang berada di kamar ibunya. Dengan mata kepala sendiri, Vita menyaksikan ayahnya yang sedang bercocok tanam dengan seorang wanita di dalam kamar ibunya. Vita berlari yang langsung dikejar oleh ayahnya. Edi mengancam Vita untuk tidak memberitahukan hal itu pada ibunya. Jangan sampai Mama tahu ya. Dengar Papa nggak? Awas ya, kalau Mama sampai tahu. Satu ketika Edi yang bekerja di salah satu kantor pemerintahan berpamitan untuk keluar kota selama beberapa hari. Vita yang ketakutan dengan ancaman ayahnya masih terus bungkam tentang perselingkuhan yang dilakukan ayahnya. Happy birthday, Ade. Sejak kepergian Edi keluar kota, Jumiati mencoba menikmati kebersamaannya dengan kedua buah hatinya. Namun tetangga kerap menanyakan keberadaan Edi suaminya. Bahkan dari mereka ada beberapa yang mengira jika Jumiati dan Edi telah bercerai, sebab Edi yang telah lama tak pernah kembali. Minggu depan pulang. Udah lama loh saya nggak ngeliat dia. Satu ketika Vita datang ke salon ibunya. Vita kaget melihat wanita yang kala itu bercocok tanam dengan ayahnya ada di sana, dan ternyata wanita itu adalah langganan salon ibunya. Wanita itu tampak santai menatap Vita tanpa rasa malu. Wanita itu bernama Reni. Vita masih terus merasa gelisah. Di satu sisi ia sedih atas pengkhianatan ayahnya, namun di sisi lain ia juga takut akan ancaman ayahnya. Tolong Mama, Fit! Sampai-sampai Vita bermimpi jika ibunya melakukan bundir. Namun dalam mimpinya itu, ayahnya tampak santai dengan Reni, selingkuhannya. Hari demi hari, Edi tak kunjung pulang ke rumah. Ketika di salah satu acara, para tetangga kembali menanyakan keberadaan Edi pada Jumiati. Para tetangga merasa ada yang aneh. Menurut para tetangga, Edi telah setahun lebih tak pulang. Namun Jumiati selalu berkata jika suaminya pergi baru seminggu. Sekarang ini tahun 2003, bulan Agustus, berarti udah 1,5 tahun Pak Edi itu nggak pulang, Mbak. Kok bisa emang kita nggak sadar? Kini Jumiati baru tersadar ada yang tidak beres dengan suaminya dan keluarga mereka. Namun di tengah kebingungannya, Edi kembali ke rumah. Jumiati bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Edi, namun Edi sama sekali tidak menjelaskan. Edi kembali ke rumah hanya untuk mengambil sertifikat rumah dan tanah yang ia sebut untuk modal usaha. Pertengkaran pun terjadi antara keduanya. Edi kembali pergi, dan kali ini ia tak pernah kembali lagi. Aku bilang nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa lah. Ngerti kau? Jumiati yang kala itu terpuruk justru disalahkan oleh putrinya Vita. Vita berkata, jika semua ini terjadi karena Jumiati yang selama ini lebih mengutamakan usaha salonnya dibandingkan mengurus suami dan anak-anaknya. Vita yang masih berharap ayahnya kembali, dikarenakan selama ini ayahnya selalu bersikap baik pada mereka, mengantarkan makanan untuk ayahnya, namun Edi membuang makanan itu yang disaksikan oleh Vita.
Para tetangga yang peduli menyarankan Jumiati untuk menemui seorang ustadz. Pak Ustadz berkata, jika selama ini Edi kembali ke rumah, tapi bukan ke rumah mereka, namun Edi kembali ke rumah istrinya yang sama seperti Jumiati. Suami ibu terkena gendam, sabda Pandito Ratu. Jumiati bingung dengan perkataan ustadz tersebut. Pak Ustadz pun menjelaskan, jika Edi kembali pada wanita yang wajahnya sama seperti Jumiati dalam pandangan Edi, sebab Edi yang kemungkinan terkena pengaruh gendam. Perempuan itu sangat menginginkan suami ibu. Dia buat mata dan hati suami ibu tertutup. Pak Ustadz juga menyarankan agar Jumiati melakukan sholat malam selama 40 hari dan menaburkan garam jika ada binatang yang mendekati rumah mereka. Jumiati pun melakukan anjuran Pak Ustadz. Lalu teror demi teror mistis menimpa Jumiati dan anak-anaknya. Tidak hanya di rumah, di salon miliknya pun Jumiati mendapatkan teror mistis. Karyawan salonnya, yang selama ini sebenarnya telah memiliki firasat jika ada yang tidak beres dengan salon mereka, sebab mereka kerap menemukan tanah merah di depan salon. Setiap kali dibersihkan, tanah itu muncul kembali. Jumiati mengambil tanah itu dan membawanya pada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjelaskan jika kemungkinan itu adalah tanah kuburan. Hal seperti itu kerap dilakukan orang-orang yang bersekutu dengan iblis untuk mencelakai orang yang ia targetkan. Jumiati mendatangi kantor suaminya untuk mencari informasi, namun di sana ia justru dikejutkan dengan keterangan pihak kantor jika dalam data mereka tercatat jika istri Edi bernama Reni, yang ia nikahi setelah istri pertamanya meninggal 2 tahun yang lalu. Istri pertama dari Pak Edi itu sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Saya masih hidup, Pak. Jumiati melabrak Edi dan meluapkan semua amarahnya. Karena Edi yang begitu kejam memalsukan kematiannya hanya untuk menikahi wanita selingkuhannya. Jumiati juga berkata, jika Edi sudah merasa bahagia, untuk apa ia masih mengganggu Jumiati dan anak-anaknya dengan teror mistis? Tidak cukupkah rasa sakit yang telah ia berikan? Vita pun mendengar semua pembicaraan ayah dan ibunya. Jika selama ini ibunya bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah dikarenakan gaji Edi yang tidak pernah cukup. Ternyata gaji Edi ia gunakan untuk memodali usaha salon milik Reni. Dan ternyata, Reni dan Edi mendatangi paranormal untuk meminta agar ia mendapatkan harta dan jabatan di kantornya. Paranormal itu bersedia memenuhi permintaan Edi dan Reni, namun dengan satu syarat, yaitu mengorbankan nyawa orang terdekatnya atau yang paling ia sayangi. Edi yang telah terhanyut dengan bujuk rayu Reni menyetujui syarat itu. Meski akibatnya bisa berbalik padanya jika ritualnya gagal, Edi mengambil barang-barang kesayangan anak dan istrinya untuk dijadikan media gendam. Itulah sebabnya anak dan istrinya kerap mendapatkan teror mistis. Terkadang Jumiati melihat penampakan makhluk menyeramkan, rambut yang keluar dari kerongkongannya, dan perutnya yang membuncit secara tiba-tiba, dan ternyata perutnya berisi tanah kuburan lengkap beserta cacing tanahnya. Mengerikan sekali ya sobat. Hingga malam ke-40 sejak Jumiati melakukan sholat malam yang dianjurkan Pak Ustadz, kondisi Jumiati sudah sangat lemah, ia seperti mayat hidup. Pak Ustadz yang datang melihat rumah Jumiati menemukan media santet yang tertanam di dalam kasur tempat tidur Jumiati. Pak Ustadz mengambilnya dan memusnahkannya. Jumiati akhirnya tersadar dan secara perlahan kembali pulih. Usaha salon Jumiati kini menjadi sepi, dengan terpaksa ia harus memberhentikan karyawannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumiati harus menjual perhiasannya. Vita yang sedih melihat kondisi ibunya mendatangi ayahnya, namun respon Edi sama sekali tidak peduli dengan semua keluhan Vita. Vita yang kesal mendatangi salon Reni. Reni si pelakor muka tembok, dengan tanpa rasa bersalah justru berkata sinis dan menghina Jumiati. Anjing lo! Vita yang tidak terima ibunya dihina menghajar Reni. Edi yang tiba di sana justru membantu Reni dan memarahi Vita dengan kata-kata kasar yang membuat Vita begitu sedih. Jumiati menenangkan putrinya dengan berkata agar Vita tidak usah berharap lagi pada ayahnya, sebab itu hanya akan membuatnya bersedih.
Jumiati menemui Reni dan berkata, jika ia sudah merelakan Edi, Jumiati hanya meminta agar Reni tidak mengganggu ia dan anak-anaknya. Namun Reni berkata, jika semua sudah terlambat, kini Vita yang kerap mendapatkan teror mistis. Selain penampakan sosok menyeramkan, Vita juga merasakan kepanasan seolah tubuhnya serasa terbakar. Pak Ustadz melakukan ruqyah pada Vita. Semua orang diminta untuk membacakan doa untuk Vita, terutama Jumiati. Pak Ustadz menasehati Jumiati untuk memaafkan suaminya dan Reni, mengikhlaskan semua yang terjadi. Sebab dengan cara itulah Jumiati bisa membersihkan hati dan jiwanya, dan itulah nantinya yang bisa menangkal semua energi negatif dari keluarganya. Sementara saat itu Vita merasakan ia berada di alam lain dan diminta mengikuti sosok iblis. Itu dikarenakan Reni yang terus melakukan ritualnya. Sementara Pak Ustadz yang terus berzikir dibantu semua yang hadir, terus mendoakan Vita. Jumiati pun terus berdoa hingga akhirnya sosok iblis itu keluar dari tubuh Vita, dan Vita berhasil diselamatkan. Dengan selamatnya Jumiati dan Vita, itu berarti ritual Edi dan Reni gagal, dan mereka tidak berhasil menyelesaikan persyaratan dan perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya dengan iblis, dan akibatnya, teror iblis itu berbalik menyerang diri mereka sendiri. Mana tumbal yang kau janjikan padaku? Beberapa tahun setelah kejadian itu, Vita Salon milik Jumiati kembali ramai seperti sebelumnya. Jumiati tampak bahagia dengan kehidupannya bersama kedua anaknya yang telah beranjak dewasa. Di akhir film diperlihatkan, Vita yang mengunjungi ayahnya. Vita membawakan ikan gulai kuning seperti yang pernah ia janjikan semasa remaja. Edi kini tampak tak berdaya dan hanya duduk di kursi. Vita juga sempat bertemu Reni. Ia menitipkan ayahnya pada wanita itu, dan film pun berakhir. Oke sobat, demikian alur cerita kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga di menit ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.